Oke, selamat malam untuk kita semua. Kapan ya Gul sama Dewi? Oke, sebelum saya mulaikan, saya pastikan suara saya dulu. Eh, Senang berjumpa dengan kita semua. Pada malam hari ini saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa banyak kebenaran-kebenaran yang telah ditutupi dengan banyak logika dan banyak eh, filsafat ataupun falsafah yang sudah sangat jauh, ya, sudah sangat jauh dari apa yang apa yang eh, yang diberikan oleh firman Tuhan sebenarnya. Saya mau belajar, saya ini bertitik tolak dari Bible, ya, dari Alkitab. Kalau Anda mengikuti siaran langsung saya dari beberapa waktu yang lalu, kita boleh melihat dengan jelas bahwa eh, hal-hal tentang bukan dogma, ya, hal-hal yang tentang prinsipal atau yang bersifat prinsip dalam Alkitab itu banyak yang rubah, ya, banyak yang rubah, sehingga apa yang terjadi, mereka mencoba untuk memindahkan atau merubah prinsip tersebut. Contoh, eh, kita tahu bersama-sama bahwa Pancasila itu ada 5. Nah, kalau dikatakan Pancasila itu ada 5, maka tidak ada yang dapat merubah ini. Ya, 10 perintah Allah. Ada yang mengatakan bahwa 10 perintah Allah itu sudah dipalangkan di kayu salib atau sudah tidak berlaku lagi. Atau ada yang menyatakan mengambil potongan-potongan ayat-ayat Alkitab sehingga kayaknya memberikan satu kontradiksi antara Yesus dan Rasul Paulus contohnya. Yesus mengatakan dalam kitab Injil Matius bahwa bahwa aku datang bukan meniadakan hukum Taurat tapi untuk menggenapi. Sedangkan dalam Efesus 2 ayat 15, Rasul Paulus mengatakan bahwa dengan matinya Yesus Kristus di atas kayu salib, maka hukum Taurat dan ketetapannya itu dibatalkan. Artinya tidak berlaku lagi. Saudara-saudara, hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya perlu apa ya, pemikiran khusus atau perlu untuk supaya kita melihat secara khusus mengapa hal ini terjadi. Karena nantinya hari Sabat itu tidak berlaku lagi. Mereka sampaikan bahwa hari Sabat itu hanya untuk orang Yahudi. Ya, untuk orang Yahudi. Berarti perjanjian lama itu memang sudah usang menurut mereka. Ya, tidak dipakai lagi, yaitu Kejadian sampai Maleakhi. Kemudian ya hanya berlaku Matius sampai kitab Wahyu. Nah, itu yang boleh kita perhatikan dan boleh kita lihat bersama-sama. Nah, sahabat-sahabat, kalau saudara mau sahabat-sahabat mau bertanya, ya boleh ya di apa namanya dituliskan dalam kolom komentar. Namun beberapa hal ini saya punya kalimat-kalimat pembuka ini, semoga boleh menjadi suatu apa namanya ya, suatu gambaran bahwa ternyata
uh, hukum Allah atau hari Sabat khususnya itu tidak pernah dipalangkan atau ditiadakan oleh Tuhan, ya, oleh Tuhan di atas kayu salib. Oke, mari kita, kalau Anda punya Alkitab, punya Bible, Anda boleh buka, ya, Anda boleh buka. Sahabat-sahabat juga yang apa namanya, yang tidak, artinya bukan dari beragama Kristen, boleh mengikutinya, ya, boleh mengikutinya. Sambil saya menunggu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke. Kalau kita buka bersama-sama dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ya. Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua sampai ketiga. Sebelum saya masuk ke sini, saudara-saudara boleh melihat bahwa Allah kita, Tuhan kita menciptakan dunia ini dalam 6 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Dan ada satu hari yang tentunya dikatakan di dalam kitab Kejadian, ya, Taurat, ya, Kejadian, yang ditulis oleh Musa, bahwa hari ini adalah hari di mana Allah berhenti. Dia tidak melakukan pekerjaan untuk menciptakan. Dia tidak dia tidak melakukan apa-apa di sana. Dia beristirahat. Artinya, kenapa Allah bisa beristirahat? Ya, dia tidak lelah, dia pencipta, saudara. Dia creator. Jadi Allah tidak butuh istirahat sebenarnya. Tapi ini untuk membuktikan bagi kita, memberikan suatu contoh dan teladan bagi kita bahwa Allah sudah dapat melihat jauh ke depan. Bahwa manusia ini nantinya harus punya satu hari istirahat. Ya, nanti kalau Anda bisa hubungkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain tentang bagaimana dalam kita manusia butuh untuk istirahat. Ya, butuh untuk istirahat. Baik. Mari kita buka bersama-sama di dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Mari kita lihat bersama-sama. Kalau kita buka dikatakan, pada hari ketujuh Allah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, lalu berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu, dan Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang telah diciptakan dan dibuatnya itu. Jangan dulu menjustifikasi di sini karena saya belum selesai. Kita belum selesai, ya. Ayat ini sangat jelas. Sangat jelas karena Allah sendiri dia menguduskan hari ketujuh. Jadi saudara-saudara, Allah dia menguduskan hari ketujuh. Allah tidak membatalkan di sini. Tidak ada kata pembatalan hari Sabat itu. Allah tidak berhenti. Nah, dia pertama dikatakan dalam hari ketujuh itu yang dia buat, dia berhenti, dia beristirahat. Kemudian bukan hanya beristirahat, sekedar beristirahat, dia juga memberkati hari itu. Saya tidak pernah menemukan di dalam ayat Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu ada hari lain yang diberkati oleh Tuhan. Ya, ada hari lain yang diberkati oleh Tuhan. Tidak ada. Dikatakan hari ketujuh. Sorry, minta maaf, saya tidak menyinggung keyakinan siapapun, tetapi ini dari apa yang firman Tuhan sampaikan, bahwa ada satu hari di mana Allah, dia berhenti dari pekerjaan, kemudian dia memberkati hari itu. Apakah cuma selesai dia memberkati? Apakah hari ketujuh itu yang diberkati Tuhan artinya hari yang penuh dengan berkat Tuhan itu hanya sampai di situ saja Allah buat? Tidak. Di hari ketujuh itu, selain Allah berhenti, selain Allah berkati hari itu, apa yang dia buat? Sahabat-sahabat, dia kuduskan hari itu. Ya, dia kuduskan hari itu. Jadi, coba kita renungkan dengan baik. Di dalam penciptaan,
Setelah penciptaan itu selesai, Allah dia berhenti di hari ketujuh itu, kemudian dia berkati, berarti hari itu penuh berkat, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa dari hari pertama sampai hari ke-6 tidak ada berkat. No, saya tidak mengatakan demikian, tetapi jelas ayat ini mengatakan bahwa hari ketujuh itu hari yang penuh dengan berkat. Ya, hari yang penuh dengan berkat. Oke. Sudah boleh lanjut ya, saya lanjut ya. Kemudian hari ketujuh itu belum punya nama. Ya, belum punya nama. Kalaupun kita melihat dari bahasa Ibraninya, hari Sabat itu Yom Sabat, ya. Yom Sabat. Kalau kita melihat. Tetapi penamaannya secara hukum, ya, secara hukum itu ditulis dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Sahabat-sahabat. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Jadi hari Sabat, hari ketujuh di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai 3. Hari ketujuh Allah berhenti, lalu dia berkati hari ketujuh itu kan, lalu dia kuduskan. Nah, di Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11, coba kita buka. Anda punya Bible di rumah atau elektronik, Anda boleh buka. Saudara-saudara, yang kita bisa lihat di sana dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bahasa Inggrisnya remember the Sabbath day and keep it holy. Ya, remember the Sabbath day and keep it holy. Nah, arti dalam bahasa Indonesia ya memang kalau kita lihat ya sama mirip ya, ingat dan kuduskan Sabat, tetapi remember, ingatlah, and keep, dan jaga kekudusan itu, keep it holy. Jadi karena hari Sabat itu suci, karena dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 katakan hari Sabat, hari ketujuh itu Allah berhenti, Allah memberkati, dan Allah kuduskan. Jadi kita jaga kekudusan yang Allah telah berikan di hari Sabat itu, ya, di hari Sabat itu. Lalu kita lanjut. Nah, dikatakan dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 dikatakan, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Nah, disinilah banyak yang keliru, termasuk ada beberapa sahabat-sahabat kita yang menjustifikasi tentang umat-umat Tuhan yang memelihara hari Sabtu, hari ketujuh. Mereka mengatakan bahwa itu hari Israel punya. No. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 sangat jelas bahwa dikatakan tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Tuhan Allah punya, bukan bangsa Israel punya. Tidak ada yang dapat mengklaim, bahkan gereja Masih Advent hari ketujuh pun tidak dapat mengklaim bahwa hari Sabat itu mereka punya. Tetapi saudara, hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, memberikan penekanan yang sangat luar biasa bahwa inilah milik Tuhan sebenarnya. Bahkan dalam bagian selanjutnya dikatakan bahwa jangan melakukan pekerjaan apapun pada hari itu. Engkau atau anakmu atau budakmu atau lembu sapi atau keledaimu atau segala binatangmu atau orang asing yang tinggal di dalam kotamu. Ya, ini dijelaskan secara terperinci oleh hukum ini. Supaya budakmu dan budakmu perempuan dapat beristirahat seperti engkau. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Dikutip kembali apa yang dituliskan dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Dikutip kembali apa yang pernah terjadi di kitab Kejadian. Diambillah kembali, Musa menuliskan kembali, memberitahukan bahwa 6 hari Tuhan ciptakan, 6 hari Tuhan berkati, 6 hari Tuhan bekerja. Tetapi ada satu hari di mana Tuhan memberkati dan menguduskan dan dia berhenti di hari Sabat itu. Saya pikir-pikir begini, sahabat-sahabat. Mungkin ada dari kita yang sementara mencari pekerjaan. Saya mau ambil hal yang lain, pandangan yang lain dari gambaran hal ini, dari penciptaan ini. Kan 6 hari Tuhan bekerja. Tuhan sudah mengatakan dia pemilik semuanya. Kenapa kita takut untuk tidak dapat kerja?
pekerjaan itu Tuhan punya kok. Dia punya dunia ini, dia punya segala isinya. Mungkin yang menjadi pergumulan bagi kita adalah mungkin kita harus berdoa, atau mungkin kita harus puasa, atau kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Ada yang butuh waktu, saudara. Ada yang langsung dijawab oleh Tuhan, dia berikan pekerjaan. Tapi ada yang membutuhkan waktu. Bahkan ada yang sahabat saya, dia butuh waktu sampai 8 tahun baru Tuhan memberkati dia. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan sampingan yang dia buat, yang kecil-kecil yang dia buat, sehingga dia bisa mendapatkan pekerjaan yang luar biasa dengan berkat yang berkelimpahan. Saudara-saudara, kita kembali lagi bahwa di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1-3, hari Sabat itu, hari ketujuh belum ada Sabat dikatakan sana. Hari ketujuh Allah berhenti, Allah memberkati hari ketujuh itu, dan Allah menguduskan. Keluaran 20 ayat 8-11, Allah lebih penekanan yang luar biasa di sana bahwa hari Sabat itu Tuhan Allah punya, dan diberi nama hari ketujuh itu dinamakan Sabat. Anda boleh baca dalam ayat 11 ya, 8-11. Tapi hari ketujuh adalah Sabat ya, dikasih nama Sabat. Oke, kita lanjut lagi. Dalam Keluaran 31 ayat 13 sama halnya ini. Bahwa itu harus dilakukan turun-temurun. Dikatakan begini ya. Katakanlah kepada orang Israel, sesungguhnya kamu harus memelihara hari-hari Sabatku, karena itu adalah tanda antara aku dan kamu turun-temurun. Turun-temurun, saudara. Ya, berarti ya sampai saat ini supaya kamu mengetahui ini fungsinya apa, tujuannya jelas di sini, bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Tuhan yang menguduskan kamu, saya dan saudara. Bukan kita yang membuat diri saya kudus, tidak, Tuhan yang menguduskan kita. Nah, ayat ini juga menegaskan bahwa hari Sabat itu adalah tanda perjanjian. Anda tahu tanda perjanjian, sign, ya, sebuah tanda perjanjian antara Allah dan umatnya. Dan memelihara hari Sabat itu adalah cara untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah dan pengakuan akan kuasanya sebagai pencipta dan penyelamat. Jadi sudah sangat jelas ya. Kemudian ini dia, kapan hari Sabat, sampai kapan hari Sabat itu akan dikuduskan? Kalau Anda punya pertanyaan, tuliskanlah ya di dalam kolom chatting ya. Dalam Yesaya 58 ayat 13-14. Ya, Yesaya 58 ayat 13-14. Anda boleh baca di sana. Jika engkau lebih jelas lagi, saudaraku yang kasih, ya, saya lihat dari terjemahan yang biasa kita pakai di Alkitab saudara-saudara, ya. Yesaya 66. Ya, Yesaya 58 ayat 13-14. Minta maaf. Yesaya 58. Ini sangat luar biasa. Dijelaskan sangat luar biasa ini. Coba kita lihat bersama-sama. Yesaya 58 ayat 13. Mulai 13 dulu. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Jadi sekali lagi. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan segala urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Maka engkau akan bersenang, ayat 14 ya. Lihat, bagi siapa yang menyatakan bahwa hari Sabat itu hari kenikmatan, hari Sabat itu hari kudus Tuhan, hari yang mulia, kemudian mereka menghormati hari Sabat itu dengan tidak menjalankan segala acara kita dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka ayat 14 berkat dikatakan sini. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi engkau makan dari milik pusaka Yakub. Ya, luar biasa. Bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ya, luar biasa ya, luar biasa saudaraku yang kasih. Kita boleh melihat bahwa ayat di dalam kitab Yesaya pasal 58 13-14 ini menekankan pentingnya menghormati hari Sabat dengan cara yang benar tentunya. Dan ini menunjukkan saudara, sahabat-sahabat, bahwa hari Sabat itu bukan hanya tentang beristirahat secara fisik.
Kita mau tidur 1 kali 24 jam. Tetapi ini tentang suatu hubungan spiritual. Ya mungkin kita sudah sibuk di 6 hari pekerjaan kita. Nah di hari Sabat ini kita punya hubungan spiritual yang mungkin sudah lupakan, atau kita mungkin tidak punya waktu dengan Tuhan. Kita dapat memiliki waktu dengan Tuhan yang full. Nah, menghormati hari Sabat akan membawa berkat, dikatakan di sini, dan juga bukan cuma berkat, pemulihan. Oke, sebelum saya masuk ke dalam perjanjian baru tentang hari Sabat, apakah Anda punya pertanyaan? Anda bisa tuliskan ya. Ya, Anda bisa tuliskan. Saya lihat ini ada beberapa sahabat-sahabat kita yang sudah join ya, sudah join. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Matius pasal 12 ayat yang ke-8. Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-8. Anda boleh baca, dikatakan sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, dalam perjanjian baru ini Yesus dia mau mengklarifikasi itu makna hari Sabat. Dia mau menunjukkan bahwa hari Sabat itu tidak hanya tentang aturan dan hukum. Karena lihat, bangsa Israel gagal di dalam memahami akan perintah Allah, khususnya hari Sabat. Mereka gagal, saudara. Kenapa gagal? Karena mereka itu lebih tertarik, karena mungkin ya, mereka lebih tertarik untuk melihat hukum daripada mereka mau melihat sang pemberi hukum tersebut. Oke. Sekali lagi, bangsa Israel itu mereka lebih suka untuk melihat kepada hukum, menuruti akan hukum, ketimbang sang pemberi hukum tersebut, yaitu Allah kita. Sehingga saudara, hari Sabat itu menjadi beban bagi mereka. Hari Sabat itu menjadi menjadi suatu hal yang tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, terlalu berat ini, terlalu berat itu. Tetapi bayangkan saudara, hanya mau berjalan saja itu ada ukurannya. Ya bahkan kalau kita mau lihat orang-orang Yahudi ini, khususnya Farisi, Saduki, ya, SNS, sangat ketat sekali, ya sangat ketat. Oke, saya mau saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat bahwa penekanan di sini Yesus mau sampaikan bahwa Yesus itu sebagai anak manusia. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kita nanti yang sudah bergabung, ya, karena saya adalah orang Kristen. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara bahwa pada Matius pasal 12 ayat 8 ini, Yesus mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan bukan cuma Tuhan. Atas apa? Hari Sabat itu. Bayangkan Allah yang membuat hari Sabat, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat tersebut. Yesus adalah Allah. Dan dia memiliki otoritas atas hari Sabat tersebut. Dan dia mau menekankan bahwa tujuan hari Sabat adalah untuk kebaikan manusia. Sebentar saya akan memberikan gambaran hal-hal yang lain. Oke. Di dalam Ibrani pasal A, ini mungkin ada yang mengatakan, hari Sabat itu hari apa? Hari Sabat itu hari apa? Saya mau sampaikan kepada saudara, kalau saudara punya pertanyaan, Anda tuliskan dalam kolom komentar ya. Oke, mari kita lihat. Ya, mari kita akan lihat bersama-sama. Anda boleh memperhatikan dengan baik tentang hari Sabat itu hari apa. Jadi pertama kita sudah lihat di Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 bahwa Allah telah menciptakan dunia 6 hari. Hari ke-7 dia berhenti, dia berkati hari ke-7 itu, lalu dia kuduskan hari ke-7 itu. Allah yang buat. Ya.
Kemudian di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, hari ketujuh itu diberi nama hari Sabat, ya, hari Sabat. Dan kemudian setelah itu kita masuk kepada bagian yang lain dalam kitab Yesaya, bahwa hari Sabat itu kalau ada yang menginjak-injak akan hari Sabat itu, ya dia tidak diberkati. Dan sangat berbeda bagi mereka yang memberikan waktu untuk menguduskan atau menguduskan hari Sabat itu. Baik, saudaraku yang kasih, Anda boleh buka Alkitab saudara, ya, buka Alkitab saudara agar supaya saudara boleh paham. Kita akan masuk pada hari Sabat itu adalah hari apa. Baik. Buka Alkitab Anda, ya. Buka Alkitab Anda di dalam kitab Injil Matius 28 ayat yang pertama. Matius 28 ayat yang pertama. Saudara boleh lihat di sana, dikatakan setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus, ya. Dan kita tahu bersama-sama, Yesus itu waktu dia pada waktu sebelum hari Sabat itu ada namanya hari persiapan. Markus 15 ayat 42. Sementara itu hari sudah menjelang malam dan hari itu adalah persiapan, yaitu menjelang Sabat. Jadi saudaraku yang kasih, Yesus disalibkan pada hari Jumat. Ya, Yesus disalibkan pada hari Jumat dan jenazahnya itu dimakamkan sebelum hari Sabat pada hari persiapan. Kalau Anda punya Alkitab, di belakang dari Alkitab itu ada kamus Alkitab. Dan coba Anda lihat di sana hari persiapan. Dan Anda akan menemukan hari persiapan itu adalah hari Jumat. Untuk itu saudara sangat jelas di sini bahwa Markus 15 ayat 42 menunjukkan bahwa hari persiapan berlangsung sebelum Sabat dimulai. Dan Yesus disalibkan pada hari Jumat. Dan dia punya tubuh jenazah itu dimakamkan sebelum hari Sabat dimulai pada petang hari Jumat. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa Tuhannya Kristen itu mati? Nah, inilah yang perlu Anda perhatikan, bahwa semua di sini memiliki makna. Ada penjelasan khusus untuk hal itu, namun saya sementara fokus kepada hari Sabat. Oke, di dalam Matius 28 ayat 1, setelah hari Sabat lewat, jadi sudah lewat hari Sabat, hari Jumat, sebelum hari persiapan, sebelum hari Sabat, tubuh Yesus dimasukkan ke kubur. Lalu setelah itu dia beristirahat, dan Matius 28 ayat 1 mengatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi perempuan-perempuan atau wanita ini mau pergi melihat kubur Yesus. Tapi pada saat mereka melihat kubur itu, ya, dalam Markus 16 ayat 1 dan 2, ini Injil Sinoptik menjelaskan, setelah hari Sabat lewat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Itu sama juga dengan Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Artinya, Yesus sudah tidak ada di sana. Ada yang katakan dia dicuri. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, ini tuduhan palsu. Ini tuduhan yang tidak mendasar. Injil Matius sudah mengklaimnya. Ya, dikatakan dalam Matius 27 ayat 63 sampai 66. Ini kepicikan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menerima Yesus karena mereka mau Tuhan itu yang akan datang itu datang dengan keperkasaan, dengan dia punya kekuatan dan sebagainya.
Matius 27 ayat 63 sampai 66, dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidup berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga." Jadi mereka diperintahkan, ini para prajurit, untuk menjaga kubur Yesus. Jangan-jangan dia mau bangkit pada hari ketiga. Dengar ya, mari kita punya logika. Logika ini mengatakan bahwa Yesus itu sudah pernah menyampaikan kepada mereka bahwa sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi mereka berkata harus jaga kubur Yesus. Nah, ayat berikutnya dari Matius 27 ayat 63 sampai 66. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Mereka pikir murid-muridnya akan datang mencuri dia dan mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir ini akan lebih buruk akibatnya dari yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Lalu, saudara-saudara, proses penyuapan pun terjadi. Suap, Anda tahu suap toh? Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ya, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala hal yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Apa yang terjadi? Karena mereka melihat memang Tuhan Yesus bangkit. Dan waktu mereka mau menyampaikan itu, dikatakan dalam ayat yang ke-11 sampai 15 Matius 28, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu yang menjaga itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam mencuri. Ini sebenarnya mulai dari siapa? Sebenarnya bukan salah dari sahabat-sahabat kita yang menuduh Tuhan kami Yesus ini dia telah dicuri. Bukan salah sahabat-sahabat kita ini, tetapi yang menjadi masalahnya mereka ini, tua-tua ini imam-imam kepala yang ada di bangsa Yahudi ini. Mereka suap dan sampaikan ya bahwa memang benar itu mayatnya itu dicuri. Dan apabila dikatakan selanjutnya, dan apabila hal ini kedengaran kepada wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka jamin. Ini prajurit-prajurit ini. Kemudian apa yang terjadi? Ini prajurit-prajurit ini, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti apa yang dipesankan oleh imam-imam kepala dan tua-tua itu. Dan cerita ini dikatakan dalam ayat 15, cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini di telinga dari sahabat-sahabat kita. Ya, sahabat-sahabat kita yang mengklaim bahwa mereka benar karena mayat Yesus itu dicuri. Ini merupakan suatu kesalahan. Karena Injil sendiri yang telah menyatakan akan hal tersebut. Oke, kita lanjut. Jadi sudah sangat jelas bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Saya simpulkan lagi ya. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, hari Sabat, dia masih berbentuk hari ke-7. Hari ke-7 itu Allah berhenti, hari ke-7 itu Allah berkati hari ke-7, kemudian hari ke-7 itu Allah sucikan atau kuduskan. Kemudian dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, hari Sabat itu dinamakan, hari ke-7 itu dinamakan hari Sabat. Hari ke-7 itu dinamakan hari Sabat. Lalu pada Injil Matius, hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Hari pertama itu harus kita lihat bahwa itu adalah hari Minggu. Ya, itu adalah hari Minggu. Jadi saudaraku yang kekasih, saya tidak menyalahkan kepercayaan dari sahabat-sahabat yang masih menguduskan hari Minggu atau berbakti pada hari Minggu atau berbakti pada hari yang lain. Namun pada saat ini firman Tuhan yang telah jelas menyatakan bahwa hari ke-7 itu hari yang penuh berkat, kemudian hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Tidak ada hari yang lain. Sekarang, apakah Yesus masuk gereja atau Yesus masuk gereja di hari apa? Yesus
masuk gereja pada hari apa? Ya, saudara. Mari kita lihat bersama-sama. Lukas 4 ayatnya yang ke-16. Ya, Lukas 4 ayat yang ke-16. Kalau Yesus datang pada saat ini, dia akan masuk gereja di mana? Nah, itu kita patut tanyakan pertanyaan sederhana sih, saudara. Nah, Lukas 4 ayat 16. Anda sudah dapat? Kita baca. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Ini Yesus, saudara-saudara. Dan menurut kebiasaannya, ya, menurut kebiasaannya, sekali lagi, menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri dan membaca dari kitab suci. Jadi dia berbakti di hari Sabat, di hari Sabtu, saudara-saudara. Jadi kalau Yesus datang, dia kan masuk di gereja hari Sabtu, hari Sabat, karena dia tahu hari Sabat hari Sabtu. Nah, ada yang mengatakan hari Minggu. Dari segi definisi jauh sekali, saudara, ya, jauh sekali, tidak kena, ya, tidak kena. Bahkan Markus 1:21 ini sama, saudara. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Nah, Yesus tahu bahwa hari Sabat itu adalah hari perbaktian, hari berhubungan dengan Tuhan. Saudara yang kasih, banyak juga yang menyatakan hal tersebut. Lukas 4:31, ya, Lukas 13 ayat 10, ya, dia mengajar di pada rumah ibadat pada hari Sabat. Ya, luar biasa, saudara. Nah, sekarang setelah Yesus apakah rasul-rasul dia ubah hari Sabat tersebut ke hari yang lain? Ya. Apakah setelah selesai Yesus sudah mati, sudah naik ke sorga, ya, dia telah dilahirkan, kemudian disiksa, kemudian dia beristirahat di kubur di hari Sabat, dia mati, kemudian dia bangkit pada hari Minggu, hari pertama dalam minggu itu, kemudian dia naik ke sorga. Nah, apakah setelah Yesus naik ke sorga ada yang rubah tersebut? Apakah rasul-rasul dia ubah itu? Coba kita buka dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 14 sampai 15. Kisah Para Rasul 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Nah, di sana dikatakan begini. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka masuk ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan hukum Taurat dan kitab para nabi, kepala rumah ibadat menyuruh orang berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkan." Jadi mereka masuk rumah ibadat pada hari Sabat, ini rasul-rasul. Bahkan pada Kisah Para Rasul 17 ayat 2, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat 3 hari Sabat berturut-turut. Dia membicarakan dengan mereka bagian-bagian kitab suci. Bahkan dalam kisah Para Rasul 18 ayat 4, dan setiap hari Sabat Paulus dalam rumah ibadat ini setiap hari Sabat. Berarti Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lainnya juga berbakti pada hari Sabat. Mereka tidak mengubah hal itu. Ya. Itu 10 hukum yang dikatakan itu sudah dipalangkan, tidak berlaku. Saudara-saudara, itu bukan itu maksudnya. Ya. Saya kasih gambaran sedikit yang sudah saya sampaikan bahwa Pancasila itu 5 dan tidak boleh dirubah dan tidak boleh ditiadakan, ini bisa bahaya. Tetapi di dalam Efesus 2 ayat 15, ya, oke, kita buka saja Alkitab kita, ya. Efesus 2 ayatnya yang ke-15. Efesus 2 ayat 15 berkata begini. Sebab, ya, dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah. Mohon maaf. Sebab dengan matinya sebagai manusia, saya bacakan sekali lagi, ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus ini, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Baca ulang-ulang ayat ini.
Ayat ini saudaraku yang kasih, dia bukan berbicara tentang 10 perintah Allah. Ini berbicara tentang perintah-perintah dari Musa seperti GBHN, garis-garis besar haluan negara. Pancasila hanya 5, tapi GBHN itu dia gambarkan sila pertama saat dia punya ketetapan-ketetapan ada banyak sana. Nah, selain 10 perintah Tuhan, ada hukum Taurat yang ditulis oleh Musa, itu mengatur akan kehidupan dari bangsa Israel yang berkemah pada saat itu. Bagaimana tata cara mereka untuk hidup secara berdampingan, bagaimana mereka menjaga kebersihan, bagaimana dengan upacara-upacara yang ada dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu yang ditiadakan. Sunat pun ditiadakan di sana. Untuk itu kita perlu memahami akan hal ini. Hari Sabat itu tetap, saudaraku yang kasih. Oke, saya mau sampaikan saat ini. Apakah kalau begitu, siapa yang ubah itu hari Sabat? Kalau di zaman Rasul-Rasul tidak ada yang berubah, siapa yang ubah hari Sabat? Dan perlu saudara-saudara ketahui, bahwa orang Kristen yang ada pada waktu itu, mereka memelihara hari Sabat. Tidak mungkin hari yang lainnya. Oh, ada yang katakan, oh mereka itu hari pertama, ada pada hari pertama mereka berkumpul. Mereka hanya berkumpul, bukan menyucikan hari Sabat itu. Tidak ada pemindahan di sana. Ya, tidak ada pemindahan, saudara. Untuk itu, kita perlu memahami akan hal ini. Jangan sampai ada yang bicara-bicara tentang hari Sabat itu sudah tidak berlaku, tentang hari Sabat itu Yahudi punya. Malam ini sudah terjawab, atau saat ini sudah terjawab. Saya akan memberitahukan kepada saudara sahabat-sahabat, siapa yang ubah itu hari Sabat. Ya, oke? Are you ready? Kalau ada pertanyaan, saudara, sebelum saya masuk siapa yang ubah, saya mau lihat ada yang mungkin mau bertanya. Disilahkan. Kira ada yang mau bertanya? Diberikan waktu. Oke. Saya lanjut ya, Terima kasih. Saya lanjut kepada siapa yang ubah itu hari Sabat. Oke, mari kita lihat. Jadi sebenarnya perubahan hari Sabat itu tidak terjadi dalam sekejap. Artinya dalam langsung membalikan telapak tangan langsung jadi. Tidak. Tapi ini proses. Proses yang terjadi kemudian dia berubah, saudara. Ini proses panjang. Nah, ada beberapa hal atau beberapa faktor termasuk ada keputusan konsili-konsili gereja dan pengaruh juga kekaisaran Romawi pada waktu itu. Kemudian ada pengaruh perubahan budaya dan teologi yang ada dalam kekristenan, saudaraku yang kasih. Ini yang boleh kita lihat. Baik, kita sudah perhatikan tadi dasar Alkitabiahnya, ya. Saat ini kita akan lihat tentang perubahan. Kenapa hari Sabat itu dia berubah ke hari Minggu? Ya, ke hari Minggu. Harus dikatakan karena sahabat-sahabat kita yang lain, saudara, mereka terang-terangan mengatakan ya tentang hal-hal yang tidak benar. Saya juga harus terang-terangan mengatakan tentang ketidakbenaran yang mereka buat. Oke. Yang pertama itu dimulai dari sekitar tahun 49 sampai tahun 50 Masehi. Ya. Ini adalah konsili di Yerusalem. Rapat gereja di Yerusalem. Nah, apa yang terjadi dalam konsili Yerusalem ini di tahun 49 sampai 50 ya Masehi. Nah, di sana itu membahas pada rapat gereja yang besar itu membahas persyaratan bagi orang non-Yahudi yang menjadi Kristen, khususnya kewajiban menjalankan hukum Taurat. Nah, kita tahu bersama-sama saudara dalam kisah para Rasul 15 ini, dalam zaman Rasul-Rasul ini, ada orang penyembah berhala, orang Romawi, orang-orang Yunani yang penyembah berhala, mereka mau, atau non-Yahudi, mereka mau jadi Kristen. Saat mereka belajar,
Oh, tentang mereka mau jadi Kristen. Nah, ada juga dari golongan Yahudi, orang Yahudi yang menerima Yesus dan mereka menjadi Kristen. Dan inilah yang adanya, dan inilah yang ada dalam gereja Kristen. Ingat, gereja Kristen, Yahudi itu sendiri. Apalagi orang kafir penyembah berhala. Saya katakan kenapa kafir? Karena mereka itu penyembah berhala. Bukan saya mengkafir-kafirkan orang ya. Karena Alkitab jelas sendiri mengatakan hal tersebut ya. Artinya mereka ini penyembah berhala. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Jadi saudaraku yang kekasih, meskipun di dalam konsili Yerusalem ini tidak secara langsung membahas tentang hari Sabat, ya, maka namun keputusan ini menekankan bahwa ini orang-orang non-Yahudi ini yang tidak tahu tentang hari Sabat, namun mereka baru belajar tentang Sabat, mereka itu boleh masuk ke dalam gereja dan membawa mereka punya mereka punya kebiasaan. Nah, untuk itu saudara, kita kan lihat dia pelan tapi pasti dia berubah. Nah, yang berikut ada surat dari Ignatius dari Antioquia sekitar tahun 110 Masehi. Ya, ini ada surat dari Ignatius dari Antioquia. Nah, Ignatius ini adalah seorang uskup gereja di Antioquia. Dia menulis surat kepada jemaat di Magnesia dan ia menyinggung praktek-praktek hari Sabat dan hari Minggu dengan menekankan kebangkitan Kristus pada hari pertama Minggu. Jadi ini sudah mulai ya, sudah mulai ada tanda-tanda di sana. Mulai beralih, ada yang coba mengalihkan akan perbaktian hari Sabat, kesucian hari Sabat ke hari Minggu. Nah, kemudian ada namanya Edik Milan tahun 313 Masehi. Nah, Edik Milan ini, keputusan yang ada di sana, ini mulai yang kita tahu di tahun 313 ini bahwa Kaisar Konstantin dia mengeluarkan Edik Milan memberikan kebebasan beragama bagi semua orang termasuk orang Kristen. Bebas beragama, jangan halang-halangi orang Kristen yang penyembah hari Sabat ini. Ya, yang berbakti di hari Sabat ini. Lalu saudara, sayangnya saudara yang kasih, dia mulai menyatakan diri karena mungkin pengaruh politik. Dia ingin mengambil hati orang Kristen dan juga dia ingin mendapatkan suara dari bangsa kafir, bangsa penyembah berhala. Maka saudara yang kasih, dia keluarkan Dekret Konstantinus. Dia katakan, pada hari yang dihormati, yaitu hari matahari, pada hari yang dihormati matahari atau minggu. Ingat, sejarah mengatakan dengan sangat jelas, Sunday itu, hari matahari itu adalah hari perbaktian dari orang-orang penyembah berhala ini. Konstantin juga termasuk di sana. Kemudian saudara yang kasih, para pejabat yang tinggal di kota-kota dikatakan dalam Dekret Konstantinus ini harus beristirahat pada hari Minggu itu dan semua tempat kerja harus ditutup. Itu dekret yang dikeluarkan oleh Konstantin pada saat itu. Jadi keputusan ini menunjukkan pengaruh yang sangat besar, ya, pengaruh dari Konstantinus ini dalam mengalihkan perhatian dari hari Sabat ke hari pertama dalam minggu sebagai ibadah orang Kristen. Nah, inilah pengaruh budaya Romawi, kultus ya, matahari yang dibawa oleh Konstantin. Jadi pengaruh itu ada. Ya, pengaruh itu ada. Tapi bukan berarti saya mau sampaikan karena Yesus bangkit di hari ketiga atau hari Minggu, ya hari Minggu, maka saya mau katakan bahwa Yesus itu bangkit pada hari matahari, dewa kekafiran. Yesus itu lebih maha tinggi daripada mereka itu. Yesus itu sangat jauh dengan mereka penyembah berhala itu. Untuk itu, saudara-saudara, kita perlu mengetahui bahwa saya tidak mempersalahkan sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang berbakti pada hari Minggu. Tidak. Silahkan. Namun saya juga punya hak dalam menyampaikan kebenaran ini kepada mereka yang sudah sangat keterlaluan. Ya, saya menyampaikan keterlaluan.
Karena ada yang sampai menjelek-jelekan. Saya tidak menjelekkan agama siapapun. Tidak. Saya mengangkat apa yang terjadi. Itu diambil dari mereka yang bukan, saya katakan bukan kritis ya, tapi memang sangat menghina sekali. Lalu kita lanjut. Ternyata yang rubah manusia. Nah, Konsili Laodikia tahun 364. Ada keputusan di sana. Keputusan itu berlangsung, ini konsili ini berlangsung di Laodikia. Dan dia menghasilkan keputusan yang sangat penting untuk memperkuat pemindahan hari ibadah pada hari Sabat ke hari Minggu. Ada kanon ke-29. Kanon ke-29 dikatakan, orang-orang Kristen tidak boleh bersabat seperti orang Yahudi dan tidak boleh tidak bekerja pada hari Sabat. Jadi hari Sabat itu hari Sabtu boleh bekerja menurut mereka. Nah, sangat luar biasa saudara. Bahkan pada Konsili Nisea ada keputusan tahun 325 Masehi. Ada keputusan di sana. Nah, meskipun Konsili Nisea terkenal karena menetapkan doktrin tentang Trinitas, tapi konsili ini membahas masalah penanggalan Paskah. Mereka rubah. Mereka katakan di sini bahwa ini Paskah yang terkait dengan hari kebangkitan Yesus. Konsili memutuskan bahwa Paskah harus dirayakan pada hari Minggu. Aneh kan? Mereka pindahkan itu. Mereka memindahkan hari Jumat itu Paskah itu ke hari Minggu. Demi agar supaya hari Minggu itu bisa terlihat dia punya cahaya. Untuk itu saudara kita lihat. Nah, ada surat Uskup Agustinus tahun 354 sampai 430 Masehi. Siapa tidak kenal ini Agustinus ini, ya? Seorang teolog berpengaruh, dalam dia punya tulisan-tulisan menyatakan, dia katakan sana bahwa hari Sabat, hari ke-7 bukan lagi sebuah kewajiban bagi umat Kristen. Ini mulut manusia yang menentang Maha Tinggi. Ini sangat disayangkan. Menurutnya dikatakan, perintah untuk memelihara hari Sabat diartikan secara rohani sebagai perhentian dari dosa. Dan Minggu adalah hari yang tepat untuk perayaan kebangkitan Kristus. Kan main ya. Sangat jauh sekali. Nah, kemudian Konsili Orleans tahun 538 Masehi. Konsili ini secara resmi menyatakan bahwa pekerjaan pada hari Minggu harus dibatasi dan menegaskan otoritas hari Minggu sebagai hari istirahat ibadah bagi orang Kristen. Pindah dia punya kesucian, saudara. Ya, pindah. Bahkan dalam Kanon 28 dikatakan hari Tuhan atau hari Minggu itu harus dihormati, dan mereka yang mengabaikan untuk merayakannya dengan benar atau terus bekerja pada hari itu akan dihukum. Lihat di Konsili Orleans lebih jelas, ya, lebih jelas. Bahkan dalam Konsili Trent tahun 1545 sampai 1563 Masehi ada sebuah keputusan di sana dikatakan, ini salah satu konsili yang terbesar dalam sejarah gereja, ya, gereja Katolik. Ya, Konsili Trent tidak secara khusus membahas Sabat atau Minggu, tetapi dalam doktrinnya gereja Katolik menegaskan kembali otoritasnya untuk mengatur hari ibadah. Bukan Allah yang mengatur hari ibadah, tetapi gereja yang punya otoritas. Jadi kita boleh simpulkan bahwa bukan Tuhan Allah yang rubah hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu itu ke hari Minggu. Bukan Yesus yang rubah. Bukan rasul-rasul yang rubah. Tetapi setelah rasul-rasul itu, saudaraku yang kasih, mulai berubah, ya. Mulai berubah. Oke, apakah kurang ini? Saya akan menyampaikan sedikit lagi tentang pengakuan. Ya, ini pengakuan dari beberapa orang-orang yang terkenal tentang pemindahan hari Sabtu ke hari Minggu. Ada buku yang bernama The Converse Catechism of Catholic Doctrine. Ini ditulis oleh Peter Gierman, CSSR. Anda lihat saja dia punya title di belakang. Nah, di dalam buku katekismus ini terdapat pertanyaan dan jawaban. Ya, pertanyaan dan jawaban yang sangat jelas tentang Sabat. Oke, pertanyaan dari buku ini dikatakan, hari apakah hari Sabat itu? Dia punya jawaban, Sabtu adalah hari Sabat.
pertanyaan di sini, mengapa kita memelihara hari Minggu bukan Sabtu? Kenapa? Ya, jawabannya, karena kita memelihara hari Minggu sebagai hari suci bukan hanya hari Sabtu, karena Gereja Katolik pada Konsili Laodikia yang sudah kita bahas tadi 336 Masehi memindahkan kekudusan hari Sabat ke hari Minggu. Anda buka di Google, The Converse Catechism of Catholic Doctrine 1957 halaman yang ke-50. Kemudian dari buku Catholic Encyclopedia atau Ensiklopedia Katolik. Ini dalam artikel tentang Sabat, Ensiklopedia Katolik menjelaskan asal-usul hari Sabat sebagai hari Sabtu dalam tradisi Yahudi dan menjelaskan bagaimana Gereja Katolik mengubah ibadah itu. Nah, sumbernya dari Catholic Encyclopedia volume 4 artikel tentang Sabat. Dikatakan begini, Sabat hari ketujuh dalam minggu adalah hari suci yang diperintahkan Allah kepada orang Israel melalui Musa sebagai hari peristirahatan yang sakral. Namun Gereja Katolik melalui wewenang yang dimilikinya telah mengalihkan ibadah publik dan penghormatan hari Sabat ke hari Sabtu, ke hari pertama dalam minggu, yaitu hari Minggu untuk menghormati kebangkitan Kristus. Masih kurang? Saudara-saudara, saya akan sampaikan lagi dari Doctrinal Catechism oleh Stephen Kennan, ya, Stephen Kennan. Nah, buku ini yaitu Doctrine Catechism ini mengaku bahwa perubahan dari hari Sabat atau Sabtu ke hari Minggu tidak berasal dari perintah yang ada dalam Alkitab, melainkan dari keputusan Gereja Katolik. Pertanyaan di sini, apakah Anda memiliki cara lain untuk membuktikan bahwa gereja memiliki wewenang untuk menetapkan hari-hari raya melalui perintahnya sendiri? Jawabannya apa? Jika dia tidak memiliki kekuasaan semacam itu, dia tidak bisa melakukan apa yang telah disetujui oleh seluruh umat Kristen dengan mengubah pemeliharaan hari Sabat ke hari Minggu, suatu perubahan yang tidak didukung oleh otoritas Alkitab. Sumber dari A Doctrinal Catechism oleh Stephen Kennan halaman 174. Masih ada lagi saudara-saudara, sahabat-sahabat, dari buku The Faith of Our Fathers dari James Cardinal Gibbons. Ini James Cardinal Gibbons, saudara, adalah seorang tokoh terkemuka dalam Gereja Katolik. Dia juga menegaskan bahwa perubahan hari Sabat ke Minggu adalah keputusan gereja, bukan perintah Alkitab. Dikatakan begini ya, dia katakan, Anda dapat membaca dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Anda tidak akan menemukan satupun baris yang memberikan wewenang untuk menguduskan hari Minggu. Tidak ada menurut Kardinal Gibbons. Kitab suci mengajarkan bahwa ibadah agama kita harus dilakukan pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Dan Gereja Katolik tidak mengambil alasan dari Alkitab untuk mengubah hari Sabat menjadi Minggu. Sebaliknya, dia mengklaim perubahan itu berasal dari kekuasaannya sendiri. Ini diambil dari The Faith of Our Fathers oleh James Cardinal Gibbons, halaman 89. Untuk itu, saudara yang kasih, sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Nah, sekarang, mengapa yang lainnya masih berbakti pada hari Minggu? Sebenarnya kan kalau katakan hanya Katolik saja yang berbakti pada hari Minggu. Kenapa Protestan juga berbakti pada hari Minggu? Sebenarnya saudara yang kasih, ya saya coba buka dari buku The Large Catechism oleh Martin Luther bagian 1 pasal 85. Dia sampaikan begini, karena ingat ya, karena Martin Luther adalah bapak reformator kita. Dia yang mereform, ya, dia memprotes segala hal yang tidak sejalan dengan Alkitab ke gereja Katolik yang pada waktu itu. Lalu terjadilah Protestan, ya. Nah, dikatakan dalam buku The Large Catechism oleh Martin Luther bagian 1 pasal 85, dikatakan begini, hukum Sabat tidak lagi berlaku untuk kita karena itu adalah perintah upacara dan bagian dari hukum yang diberikan kepada orang Yahudi. Saudara-saudara yang kasih, Luther dia menyangkal Sabat yang disebutkan dalam Alkitab sebagai hari Sabtu. Dia menyangkal, saudara. Walaupun inilah kekurangan-kekurangan yang ada dari Bapak Reformator kita. Tetapi kita bersyukur Tuhan menyiapkan Bapak Martin Luther menjadi suatu tokoh yang sangat berpengaruh, yang boleh memberikan kepada kita kekuatan. Namun, saudara, kalau saudara baca buku Martin Luther, ada Alkitab, ada satu kitab yang dia tidak sangat sukai.
yaitu kitab apa? Yakobus, saudara-saudara. Ya, karena buku ini saudara-saudara yang kasih sangat bertolak belakang dengan apa yang dia sampaikan tentang pembenaran oleh iman. Kalau Yakobus pembenaran karena penurutan. Padahal ada juga, padahal ini dua sebenarnya sangat berkaitan ya. Oke, kita langsung ke John Wesley, pendiri Metodis. John Wesley mengakui bahwa hari Sabat yang sejati adalah hari Sabtu. Oke, saya tinggal 4 menit lagi. Saya akan tutup. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, dikatakan bahwa John Wesley menganggap hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Kemudian Dwight L. Moody juga mengatakan bahwa hari Sabat juga adalah hari Sabtu dan lain sebagainya. Saudara-saudara, apa yang boleh kita perhatikan di sini atau kita dapatkan bahwa hati-hati dalam kita berbicara menjelekkan akan agama atau keyakinan yang lain. Belum tentu saudara benar. Kita harus gali Alkitab, kita harus lihat bahwa kebenaran itu tidak bisa ditutupi. Kalau Anda mau diskusi dengan berani, Anda akan melihat bahwa ternyata ada hal yang luar biasa. Saudaraku yang kasih, berikut saya mau sampaikan ya, kalau saudara punya waktu nantinya kita akan kupas tentang hari Sabat di dalam Al-Qur'an. Hari Sabat, hari Sabtu di dalam Al-Quran. Kita akan lihat nantinya. Namun terima kasih malam hari ini saudara sudah boleh bergabung. Terima kasih banyak. Sampai kita boleh berjumpa pada waktu dan kesempatan yang lain ya. Tuhan akan menyertai kita. Selamat malam. Terima kasih banyak.